So, untuk membahas kasus ini, kita sudah bergabung bersama dengan kriminolog Hadifa Hasna. Selamat malam, Mbak Iva. Baik, Mbak Iva, tampaknya kami masih kurang jelas untuk mendengar suara Anda. Ya, Mbak Anissa. Baik, sudah terdengar dengan jelas. Mbak Iva, ini kita tahu begitu ya, kasus yang kemudian mencengangkan dan juga mengagetkan publik. 3 tahun lamanya seorang wanita kemudian disekap dan mendapatkan penyiksaan. Kalau dari sudut pandang kriminolog terlebih dahulu sebetulnya melihat motif begitu ya, kita garis bawahi ini adalah motif dari pelaku tega kemudian melakukan itu semua selama 3 tahun. Kiranya motif dibaliknya apa, Mbak Iva? Oke, baik. Kalau saya melihat, ini motif yang paling menonjol itu adalah kontrol dan dominasi. Karena kita tidak memberikan akses keluar, menutup atau mengisolasi dari dunia luar, secara sosial juga tidak terhubung dengan siapapun, berarti ada sesuatu yang diinginkan, yaitu kontrol terhadap dominasi tersebut, terhadap korban tersebut. Nah, yang menarik ini adalah korban itu disekap dan dianiaya selama 3 tahun. Jadi kalau sampai 3 tahun berarti tidak ada tanda-tanda impulsif, tapi justru ini adalah pola yang berulang. Ketika ini pola yang berulang, berarti memang secara karakter dia adalah pribadi yang sadistik, walaupun ini tetap harus dibuktikan oleh Pak psikiater dan psikolog ya. Tapi ini menunjukkan tanda-tanda ke sana bahwa perilaku atau kepribadian si pelaku ini yang membuat si pelaku itu melakukan sadistik dan tidak memiliki empati terhadap korban. Nah, kondisi-kondisi ini secara kriminologis tetap menjadi perilaku kriminal yang kalau kita hubungkan dengan kondisi-kondisi mental ini ada hubungannya mungkin ya. Tapi dalam hal tertentu ada beberapa orang yang kondisi mentalnya tidak baik tapi tidak melakukan kekerasan. Ada yang kondisi mentalnya tidak baik dia melakukan kekerasan, ada yang mentalnya tidak ada masalah tapi dia tetap melakukan kekerasan. Nah, ini yang perlu kita kaji lagi. Nah, sementara ini yang kita lihat apakah pelaku itu dalam kondisi sadar, dalam kondisi berulang ketika melakukan kekerasan dan dia tahu benar dan salah. Ketika dia tahu benar dan salah dan dua hal tadi itu sadar dan berkelanjutan, berulang, berarti dia dalam kondisi yang sangat-sangat normal, sangat-sangat sadar dan dia berhak atau dia layak untuk mendapatkan hukuman yang setimpal dari apa yang sudah dia lakukan. Oke, karena kita ketahui dalam tayangan sebelumnya ini pun disebutkan pengakuan dari mantan istri pelaku begitu juga sama sempat mendapatkan tindakan kekerasan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan yang melatar belakangi dari perilaku kekerasan ini sebetulnya apa? Mengingat orang-orang yang menerima aksi kekerasannya adalah orang-orang terdekat yang memiliki hubungan asmara dengan pelaku ini, Mbak Iva. Oke, berarti dia memang menyasar orang-orang yang bisa dikendalikan, yaitu orang-orang yang masuk perangkap. Nah, ini biasanya tidak dari awal dia melakukan kekerasan, ada eskalasi. Awalnya pasti dia melakukan hal-hal yang nampak seperti green flag seorang laki-laki gitu ya. Jadi dia tetap mencintai, memberikan perhatian gitu, melindungi. Tapi ketika sudah masuk perangkap ada eskalasi, yaitu yang pertama-tama kali dilakukan adalah membatasi hubungan dengan orang lain. Karena ketika seseorang dibatasi hubungannya dengan orang lain, dia akan semakin mudah memanipulasi korban dan dia merasa bahwa korbannya ini tidak akan melapor kepada siapapun. Nah, yang perlu kita ketahui adalah bagaimana kondisi psikologis si pelaku ini. Apakah dulunya dia dalam pengasuhan toksik yang dia sering mengalami kekerasan atau selama ini dia hidup dalam lingkungan yang menormalisasi kekerasan sehingga dia tidak punya regulasi emosi dan ketika dia memiliki masalah dia cenderung melampiaskan dengan kekerasan itu. Tapi kalau kita lihat sampai 3 tahun berarti dia memang benar-benar dominasi patriarkinya itu berbeda dengan dominasi patriarki pada pria-pria normal. Karena bagaimanapun juga dia menikmati ketika korbannya itu tidak berdaya, korbannya kesakitan, korbannya hanya membutuhkan dia. Dan kondisi-kondisi ini yang membuat pelaku ini mengalami kondisi spesial yang perlu untuk diperiksakan lebih lanjut secara medis. Ya, ini menyeramkan begitu ya Mbak Iva ketika tadi Anda sampaikan juga analisanya adalah bisa jadi begitu bahwa pelaku pun menikmati apa yang sudah dilakukan bahkan selama 3 tahun ini. Kalau kita berbicara terkait dengan dari sisi korban selama 3 tahun Mbak Iva pun sempat mencuit begitu ya di akun Instagram Mbak Iva. Kenapa kemudian korban diam saja selama 3 tahun ini? Mungkin ada juga begitu ya keinginan untuk bisa melepaskan diri dari belenggu pelaku begitu. Sebetulnya apa yang kemudian menyulitkan korban ini untuk tidak bisa langsung
langsung kabur dan lain sebagainya Mbak Iva untuk menyelamatkan dirinya? Oke, baik, karena korban ini tidak hanya disiksa secara fisik, tapi dia disiksa secara psikologis. Ada ancaman, ada konsekuensi yang diberikan ketika korban itu dalam kurungan. Tapi karena ada ancaman tadi itu, dia berpikir ulang, korban dilumpuhkan. Ini kan kondisi-kondisi yang memang sudah dipersiapkan. Jadi ini adalah kejahatan terencana, tidak berdaya dan tidak bisa meminta pertolongan kepada orang lain. Oke, Mbak Iva, ini kita ketahui bahwa pelaku pun bahkan melakukan penyamaran begitu ya sebagai korban melalui pesan singkat untuk kemudian bisa mengelabui keluarga korban. Nah, dari hal ini apa sebetulnya yang paling menunjukkan tentang karakter dan juga mungkin pola pikir dari pelaku, Mbak Iva? Ya, kalau dia sampai mengisolasi, terus dia juga berusaha membalas WA dari keluarga, berarti ini kan ada manipulasi. Manipulasi ini digunakan agar korban tidak melaporkan atau menceritakan kondisi sebenarnya. Dan yang lebih jauh, ternyata pelaku juga membuat narasi tertentu bahwa korban ini baik-baik saja gitu ya. Karena ketika baik-baik saja, orang lain juga akan tidak tertarik. Dan yang lebih sedih lagi adalah orang di luar sana menganggap korban benar-benar baik atau orang lain yang tidak terhubung secara langsung itu baik-baik saja, hanya by text saja. Padahal yang harus diketahui lagi adalah apakah dia itu selama berjauhan dengan keluarga bisa menceritakan sesuatu dengan cara yang bebas, bisa mengekspresikan diri. Nah, ini tidak diketahui oleh keluarga selama 3 tahun itu. Jadi dia hanya memberikan kabar. Nah, kondisi-kondisi ini adalah kondisi red flag dalam hubungan romantisme, hubungan intim ya, hubungan ini dalam laki-laki dan perempuan dewasa. Nah, yang paling pasti adalah dia sedang dalam kondisi berada dalam invisible prison, di mana perempuan ini atau korban ini dimasukkan ke dalam penjara yang dibuat oleh pelaku, tetapi yang dipenjara bukan hanya badannya, tapi cara berpikirnya, kemampuan dia untuk melarikan diri, kemampuan dia untuk memilih, ini sudah tidak ada sama sekali. Ini sudah disengaja membuat invisible prison yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Oke, Mbak Iva, terakhir kalau kemudian kita bisa mengambil pelajaran begitu ya dari kasus-kasus ataupun pola yang serupa dalam kasus penyekapan seperti ini oleh pasangan, apakah umumnya korban biasanya mengalami ketergantungan terlebih dahulu secara psikologis atau mungkin ada trauma juga yang kemudian membuatnya sulit untuk melarikan diri dari pelaku, Mbak Iva? Seperti apa? Iya, sangat benar. Jadi ketika korban mengalami kekerasan laten, kekerasan secara berulang, bukan hanya fisiknya yang sakit, tetapi mentalnya juga yang sakit. Sehingga ini menyulitkan. Maka ketika masyarakat bertanya, kenapa tidak melarikan diri? Sebetulnya itu pertanyaan yang sangat-sangat menyulitkan korban. Bahwa yang seharusnya kita tanyakan adalah kemana masyarakat pada saat itu? Kenapa masyarakat memilih menjadi bystander? Mengetahui tanda-tanda ada kekerasan, tapi tidak menolong. Karena masyarakat kita memilih untuk berdiam diri dan mengandalkan orang lain untuk membantu gitu ya. Jadi menganggap itu bukan urusannya dan menganggap bahwa orang lain lah yang layak membantu. Sebenarnya disampaikan oleh Bapak Polisi tadi itu bahwa sebetulnya lingkungan kita terbebas dari kekerasan itu kalau kita semua ikut terlibat. Karena bagaimanapun juga kekerasan terjadi ketika pelaku termotivasi, ada korban yang rentan, dan terakhir adalah absence of capable guardian, tidak adanya kontrol sosial. Oke, baik. Artinya ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi pihak yang kemudian memiliki hubungan begitu ya yang serupa. Ini juga perlu menjadi pelajaran bagi masyarakat maupun lingkungan di sekitar untuk kemudian bisa lebih peka begitu ya mendeteksi suatu hal yang janggal. Terima kasih kalau begitu atas pandangan yang sudah dibagikan di Berita Satu Malam, Mbak Iva. Salam sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam.